يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مؤمنات قانتات سائحات ثيبات وأبكارا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Wahai Nabi, mengapa kau mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang bagimu? Karena kau ingin menyenangkan istri-istrimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung kalian, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ingatkanlah ketika Nabi SAW membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya tentang suatu peristiwa. Maka ketika ia menceritakan peristiwa itu kepada istrinya yang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberitahukan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi SAW memberitahukan pembicaraan tersebut, ia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi SAW menjawab, yang telah memberitahukan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hati kalian berdua telah contoh untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu untuk menyusahkan Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindungnya. Jibril alaihissalam orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu para malaikat merupakan penolong yang benar. Jika Nabi SAW menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimah, yang mukminah, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang jaga maupun yang gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kajian tafsir Al-Quran kita telah sampai di penghujung di juz 28, yaitu di tafsir surat At-Tahrim. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjalanan panjang mengkaji ilmu tafsir Al-Quran ini yang telah kita lalui bersama senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah pahala kebaikan yang berlipat ganda. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan taufik dan keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan tafsiran di juz-juz yang lainnya dari surat-surat di dalam Al-Quran. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, surat At-Tahrim adalah surat yang ke-66, terdiri dari 12 ayat. Surat ini Allah turunkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat, dan ini termasuk jajaran surat-surat Madaniyah. Dari sini kita tahu bahwasanya seluruh
surat-surat di dalam juz 28 adalah surat-surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan sesudah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat yang mulia ini adalah salah satu surat yang memiliki sababun nuzul. Sebagaimana kita tahu, hampir seluruh surat-surat di dalam Al-Quran tidak memiliki sababun nuzul. Baik itu karena tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang penyebab turunnya suatu ayat, atau ada suatu riwayat yang menjelaskan sebagai sebab turunnya tapi riwayat itu tidak sahih. Sehingga dari dua kriteria inilah banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sababun nuzul menjadi berguguran karena riwayatnya tidak kuat. Adapun dalam surat At-Tahrim, maka para ulama-ulama tafsir menyebutkan ada dua sababun nuzul dari surat yang mulia ini. Yang pertama, surat ini turun, terutama bagian yang awal ya, 5 ayat pertamanya, itu turun berkaitan tentang pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maryah Al-Qibtiyah, salah seorang hamba sahaya beliau yang diharamkan untuk digauli. Kemudian sebab yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 5 Hijriah, pada tahun perang Khaybar. Yang ketika itu Zainab binti Jahash baru diceraikan oleh anak angkat Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum. Keunikan dari pernikahan Zainab binti Jahash dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan pernikahan terhadap sekian banyak ummahatul mukminin yang lainnya, kalaulah istri-istri Nabi yang lainnya dinikahkan oleh wali mereka di dunia, maka Zainab binti Jahash langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Dan di antara kisah yang menjadikan ayat ini turun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum madu di rumah Zainab binti Jahash, kemudian ditegur oleh dua orang istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah. Kemudian Rasulullah mengharamkan minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Lalu turunlah surat yang mulia, surat At-Tahrim ini. Sebelum kita bacakan tentang kronologi dari kisah bagaimana pengharamannya, ini mengingatkan kepada kita bahwa turunnya ayat Al-Quran ini diantaranya adalah tentang permasalahan rumah tangga. Kita masih ingat awal-awal pembahasan di juz 28 adalah kisah pengaduan dari seorang sahabiyah, Khawlah binti Tha'labah. Bukan karena masalah pidana, bukan karena masalah perdata, apalagi masalah pertumpahan darah, bukan itu. Tapi hanya bermasalah di dalam masalah keluarga, itu masalah zihar. Dan di akhir surat ini, di akhir juz ini, Allah kembali menurunkan surat yang mulia yang berkaitan tentang masalah keluarga juga. Ini menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga bukan permasalahan yang sederhana, yang langsung Allah turunkan solusinya dari langit yang ketujuh. Maka permasalahan rumah tangga menjadi permasalahan yang penting, yang perlu kita perhatikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan solusinya di dalam Al-Quran. Kembali dalam sebab turunnya ayat yang mulia ini, para ulama-ulama tafsir mereka menyebutkan dalam kaidah sababun nuzulnya, bisa jadi satu ayat itu turun disebabkan karena lebih dari satu sebab. Bisa jadi satu ayat turun tapi sebabnya lebih dari satu. Di antara contohnya surat yang mulia ini, At-Tahrim ayat 1-5. Tetapi kalau kita perbandingkan ya, antara sababun nuzul yang menjelaskan bahwa turunnya surat yang mulia ini adalah karena Rasulullah mengharamkan Maryah Al-Qibtiyah untuk digauli, Ummu Ibrahim, dengan pengharaman Rasulullah terhadap meminum madu di rumah Zainab binti Jahash. Kalau kita perbandingkan, maka riwayat yang paling kuat adalah
riwayat pengharuman meminum madu. Tetapi ala kulli hal, secara umum para ulama tafsir menyebutkan ada dua sababun nuzulnya. Sehingga kami hanya memuat satu riwayat saja karena riwayat ini adalah riwayat yang paling kuat. Riwayat yang jelas, ada nas redaksinya di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh para muhadditsin. Sehingga kita bawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sababun nuzul surat yang mulia ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahshin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermalam di rumah Zainab binti Jahsh. Beliau adalah seorang yang suka bersedekah dan beliau adalah sahabiah yang wafat tahun 20 Hijriah. Wa yashrabu indaha asalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana di rumah Zainab binti Jahsh meminum madu. Fatawasaitu ana wa Hafsatu an ayatna dakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajidu minka raiha maghafir. Maka aku, kata Aisyah dan Hafsah, telah bersepakat bahwasanya kalau nanti Rasulullah datang kepada salah satu di antara kita, maka kita harus kompak, kita harus sepakat mengatakan, wahai Rasulullah, engkau baru saja telah meminum atau memakan buah maghafir, yaitu buah yang baunya tidak sedap sehingga kami merasa tidak nyaman berada di sisimu. Jadi dua orang sahabiah ini, dua orang ummahatul mukminin ini ada rasa kecemburuan terhadap istri yang lainnya begitu. Ini awal ceritanya. Jadi masalah rumah tangga sampai menuntut turunnya surat yang mulia. Kemudian dikatakan di sini, akalta maghafir, apakah engkau memakan buah maghafir? Kalau Rasulullah datang maka kita akan sepakat mengatakan ini. Fadakhala ala ihdahuma, maka Rasulullah mendatangi salah seorang di antara kami, yaitu kepada Hafsah tepatnya. Faqalat, maka kami mengatakan, Hafsah mengatakan, dzalika lahu, kepada beliau dengan pernyataan yang sudah kami sepakati tadi. Faqala la bal syaribtu asalan inda Zainab binti Jahshin. Ketika dikatakan akalta maghafir, apakah engkau telah memakan buah maghafir? Maka Nabi mengatakan tidak. Aku tidak makan maghafir, tapi aku barusan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Walan a'udalahu, karena Rasulullah tahu istrinya tidak suka. Beliau mengatakan, kalau begitu aku tidak akan mengulanginya lagi. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu? Intatuba ilallahi li Aisyata wa Hafsata. Ayat yang mengatakan jika kalian berdua bertaubat kepada Allah. Yang dimaksud dengan kalian berdua ini maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Sampai firman Allah, wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Rasulullah menceritakan sebagian kepada istrinya dan menutupi sebagian yang lainnya. Liqauli bal syaribtu asalan, ini berkaitan dengan kejadian meminum madu. Walan a'udalahu, yang beliau mengatakan aku tidak akan mengulanginya lagi. Waqad halaftu, dan beliau mengatakan aku bersumpah. Jadi aku bersumpah tidak akan minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Fala tukhbiri bidzalika ahadan, janganlah engkau ceritakan permasalahan ini kepada siapapun. Sehingga ringkas ceritanya adalah Rasulullah itu meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Kemudian Hafsah dan Aisyah, mereka berdua ini sepakat untuk melarang Rasulullah untuk mendatangi Zainab dengan sindiran memakan buah maghafir. Kemudian karena tekanan ini Rasulullah bersumpah, aku tidak akan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Karena sumpah Nabi pengharaman terhadap sesuatu yang halal, yaitu minum madu kan hukum asalnya halal, tapi diharamkan oleh Nabi, maka turunlah surat yang mulia ini. Ini mengingatkan juga kepada kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa
terkadang ya permasalahan rumah tangga ini muncul karena desakan dari pihak istri. Jadi istri mendesak suami sehingga suami ini karena cintanya kepada istrinya dia terpaksa melakukan hal-hal yang menyimpang. Betapa banyak suami yang bekerja dengan baik, ketika istrinya menekan bahwa banyaknya kebutuhan begini dan begitu, maka suami mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kebanyakan masalah itu dari tekanan, dari tuntutan dari pihak istri. Dan itu tidak terasa, para suami ini terjerumus pada permasalahan-permasalahan yang menyimpang. Karena pengharaman itu, maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya yang mulia. Ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalaulah syariat itu dibuat oleh Nabi, maka semua yang dilakukan oleh Nabi tidak akan pernah salah. Tapi ketika syariat itu datang dari Allah, apa saja yang dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang melakukan kesalahan adalah Rasulullah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak turun ayat-ayat Al-Qur'an ini berkenaan dengan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Abasa wa Tawalla, Rasulullah ditegur karena berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah pernah ditegur juga karena pengharaman minum madu dalam surat yang mulia ini. Dan beliau pernah diingatkan oleh Allah, kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, sebanyak apapun pahala beliau itu akan menghapuskannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu disebutkan di sana dengan bentuk tunggal, khitabnya kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi setingkat Nabi ketika melakukan kesalahan maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meyakinkan bahwasannya syariat Islam ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah hanya sekedar sebagai penyampai, sebagai seorang dai, sebagai penyambung dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Rasulullah sendiri salah, maka beliau akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kepada kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah tentang amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan ya, sebagai seorang utusan yang mulia, sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, teguran dari kesalahannya itu dimuat dalam Al-Quran. Dan itu tidak hanya satu tempat. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang teguran kepada Rasulullah SAW. Seandainya beliau ini tidak amanah ya, merupakan aib teguran bagi beliau, seorang nabi, seorang rasul yang mulia, maka ayat dan surat yang menegur bisa saja disembunyikan, tidak disampaikan kepada umat karena malu. Apalagi ditegur bukan masalah besar, masalah rumah tangga lagi, masalah yang sepele. Ini seandainya Rasulullah tidak amanah, maka ayat-ayat semacam ini akan disimpan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena beliau adalah seorang yang amanah, apapun yang datang dari Allah maka disampaikan kepada umat ini, meskipun berkaitan dengan teguran kepada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang bisa tergelincir pada kesalahan yang sifatnya manusiawi. Beliau tidak pernah tergelincir dalam dosa-dosa besar, tidak pernah melakukan dosa kecil yang rutin, tapi kesalahan secara manusiawi itu pernah beliau lakukan. Misalnya beliau karena ingin menunjukkan cintanya kepada istrinya, beliau tergelincir dengan mengharamkan meminum madu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah Zainab binti Jahsh, dan ini salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk dalam tafsir di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka." Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Qur'an panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan nama Muhammad. Tidak ada ya Muhammad, tetapi selalu menggunakan
kalimat panggilan pengagungan. Ya ayuhan nabi, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Jadi menggunakan sesuatu yang merupakan pengagungan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak dipanggil namanya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi? Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepadamu? Yaitu engkau mengharamkan untuk meminum madu yang itu hukum asalnya adalah diperbolehkan. Apalagi Rasulullah bersumpah, aku tidak akan minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Yang jadi masalah itu sumpah ini nih. Ketika Rasulullah menjadikan sesuatu itu haram dan bersumpah, maka ini menjadi permasalahan di dalam syariat Islam ini. Untuk apa Rasulullah melakukan ini? Tabtaghi mardata azwajika. Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu. Rasulullah tidak ingin mengecewakan istri-istrinya. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling baik kepada keluarganya. Tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Di antara bentuk kebaikan Nabi adalah beliau tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Nah, cuman akhirnya terjerumus pada perkara yang sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang pertama ini dengan menyebutkan asma wa sifat. Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Yang perlu kita ketahui para jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap peletakan asma wa sifat di akhir ayat selalu berfaidah, memberikan faidah kepada konteks pembicaraan ayat yang sedang disampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang pertama dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim, ini menunjukkan bahwa kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengharaman minum madu itu, ini kan perkara yang menyimpang ya. Mengharamkan sesuatu yang halal kan. Ini menunjukkan bahwasanya kesalahan ini telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya meskipun itu salah, tapi Allah telah mengampuni kesalahanmu tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya ya menutup dengan wallahu azizun hakim, seandainya begitu, maka kesalahan Nabi itu akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Tapi ketika menggunakan wallahu ghafurur rahim, ini merupakan isyarat bahwasanya kesalahan Nabi itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendahulukan kata al-ghafur daripada ar-rahim dalam ayat yang mulia ini jauh lebih tepat daripada membalik dari keduanya. Meskipun wawu itu hanya li jamak sebenarnya dalam bahasa ya, hanya sekedar mengumpulkan, tapi mendahulukan kata ghafur dari ar-rahim penyebutannya, ini faidahnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena konteks permasalahan ini adalah penyimpangan dan kesalahan. Sehingga penyebutan kata ampun, pemaafan itu jauh lebih dulu, lebih utama didulukan daripada kata penyayang. Jadi lebih tepat peletakan seperti ini. Dan subhanallah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah pilihan katanya adalah sangat sempurna sekali. Sejak kata demi kata diletakkan oleh Allah dalam posisi yang sangat tepat, yang memberikan faedah yang sangat mendalam sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk membebaskan diri kalian dari sumpah-sumpah kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ka, engkau, tapi kum, kalian? Allah tidak menyatakan qad faradallahu laka, tapi qad faradallahu lakum. Bisa dipahami ya? Jadi bentuknya jamak begitu. Dari sini terambil sebuah faidah bahwa
hukum yang akan dilahirkan dari ayat yang mulia ini tentang kafarah orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, hukum itu tidak hanya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi berlaku bagi seluruh umatnya. Dari mana buktinya? Penggunaan kata kum, itu bentuk jamak bagi kata ganti orang kedua. Qad faradallahu lakum, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian, yaitu Rasulullah dan orang-orang yang semisal dengan beliau dalam kasus seperti ini. Tahillata aymanikum, kalian harus membebaskan diri kalian dari sumpah-sumpah kalian. Maksudnya adalah kalian harus membayar kafarah dari sumpah yang telah kalian keluarkan. Seorang muslim apabila dia mengharamkan sesuatu yang halal, ya, ini hati-hati ya. Kalau antum tidak memakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu untuk diri antum sendiri, tidak masalah. Tapi ketika sampai pada level pengharaman, apalagi ditambah dengan sumpah, maka ini berkonsekuensi hukum. Jadi misalnya ada seorang yang mengharamkan karena dia punya penyakit gula, aku haram makan gula, aku haram makan minuman dan makanan yang manis. Ucapan ini ya, meskipun maknanya sahih ya, artinya dia karena dia tidak ingin gulanya naik, tapi ini bisa berkonsekuensi hukum dalam Islam. Pembedaannya adalah yang diharamkan ada dua jenis. Kalau yang diharamkan, yang pertama adalah pengharaman kepada istri, dan yang kedua pengharaman kepada selain istri. Ini hukumnya beda nanti. Pengharaman kepada istri, seandainya orang mengatakan engkau haram bagi diriku, maka berbeda dengan mengatakan haram kepada yang lainnya. Aku haram makan ini, aku haram melakukan itu beda konsekuensinya. Apa bedanya? Kalau pengharaman kepada istri, hukum yang bisa muncul itu dua. Yang pertama bisa jatuh talak kalau niatnya talak, dan yang kedua bisa jatuh zihar, dan ini hukum asalnya. Jadi kenanya salah satu di antara dua itu. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, engkau haram bagi diriku, niatnya talak, maka jatuh talak, dengan konsekuensi hukum yang sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Tapi ketika seorang mengatakan engkau haram bagi diriku, hanya ucapan ini saja, dengan tidak ada niat talak, maka jatuhnya zihar. Yang mana kafarahnya ada 3 kemarin. Apa itu? Kafarah zihar, memerdekakan budak yang pertama. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, memberi makan berapa? 60 orang fakir miskin. Ini konsekuensinya mengatakan haram kepada istri. Tapi kalau yang diharamkan selain istri, yang tadi saya bilang ya, mengharamkan makanan, mengharamkan sesuatu, maka konsekuensinya adalah dia harus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Seperti kafarah sumpah. Kafarah sumpah yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan 1 porsi makan yang biasa digunakan di daerah itu, 1 porsi 10 orang. Jadi bukan 3 kali makan maksudnya, 1 porsi untuk 10 orang. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka memberikan pakaian dengan pakaian yang menutupi aurat sholat untuk 10 orang juga. Sehingga dari sini, misalnya seorang ini membayarkan 10 jilbab, 10 jilbab saja ya, tanpa jubah untuk perempuan, maka sudah bisa menutupi kafarah itu. Tapi kalau orang hanya membayarkan 10 peci, maka tidak bisa menutupi kafarah itu. Kenapa tidak bisa? Karena jilbab berfungsi menutup aurat sholat, adapun peci tidak berfungsi menutup aurat sholat. Jadi pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang bisa menutup aurat sholat, meskipun hanya bagiannya ya, sarung misalnya, tidak satu pakaian utuh begitu. Ini sudah boleh. Kemudian level yang ketiga adalah memerdekakan hamba sahaya yang muslim. Kalau dia tidak mampu memberi makan 10 orang, memberi pakaian 10, maka dia berpuasa 3 hari. Dan puasa 3 hari ini menurut pendapat yang rajih tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut, tapi yang penting totalnya 3 hari. Itu adalah kafarah bagi orang yang bersumpah
tepat tentang pengharaman sesuatu. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim, dan Allah adalah pelindung dan penolong kalian dalam urusan kalian. Artinya Allah memberikan solusi dari permasalahan kalian. Ketika kalian terjerumus dalam dosa, Allah berikan jalan keluarnya, yaitu dengan membayar kafarah. Wa huwal alimul hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kembali kita ingatkan, peletakan asma wa sifat selalu berkaitan erat dengan konteks pembicaraan ayat yang sedang disampaikan. Ketika Allah menutup surat At-Tahrim di ayat yang kedua dengan mengatakan wallahu alimun hakim, ini menunjukkan ada dua hal yang sangat istimewa. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui permasalahan hambanya. Al-Alim, Allah tahu manusia pasti punya masalah di bidang ini, sehingga Allah turunkan ayat yang mulia sebagai solusinya. Antum bisa bayangkan begini, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya menyatakan bahwa pengharaman kepada sesuatu yang halal itu tercera dalam Islam, kemudian tidak ada konsekuensi hukumnya, bisa jadi dosa itu akan Allah tuntut pada hari kiamat. Jadi tidak ada solusinya begitu. Tapi ketika Allah turunkan bahwa caranya adalah dengan membayar kafarah, selesai permasalahan itu di dunia ini. Ini yang pertama, Al-Alim, Allah tahu permasalahan yang menimpa hambanya, sehingga Allah turunkan ayat sebagai solusinya. Kemudian Al-Hakim, bahwa peletakan kafarah sumpah sebagai konsekuensi orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, ini adalah pemberian hukum yang hikmah. Artinya tepat begitu. Karena kesalahannya hanya tidak sampai pada level zihar, maka pengganti kafarahnya hanyalah kafarah sumpah. Tapi kalau pengharamannya adalah istri, yang itu sampai pada level zihar, maka kafarahnya adalah kafarah mughaladzah. Itu kafarah berat, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya yang sudah kita bahas. Memberikan konsekuensi hukum ini itu Al-Hakim dengan penuh hikmah. Proporsinya itu tepat begitu loh. Ini kata Al-Hakim ketika diletakkan pada ayat yang kedua sangat tepat sekali, karena sedang di dalam pembahasan penentuan konsekuensi hukum dari sebuah kejadian. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Allah berfirman, "Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha." Ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya tentang peristiwa itu, yaitu Rasulullah mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahash. Itu rahasia 2 orang antara beliau dengan Hafsah. Falamma nabba'at bihi, ketika Rasulullah menceritakan kejadian itu, artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian ini, wa adharullahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Allah memberitahukan kepada Nabi dan Rasulullah menceritakannya kepada istrinya, menyembunyikan sebagian kisah yang lainnya. Falamma nabba'a bihi, ketika diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah, wa Hafsah, Allah telah menurunkan sebuah ayat begini, engkau telah bersepakat dengan Aisyah radhiyallahu taala ingin menjadikanku agar mengharamkan Zainab binti Jahsh. Diungkap oleh Nabi meskipun tidak semuanya, karena Rasul tidak ingin menyakiti istrinya. Qalat, maka dia mengatakan, kira-kira dia siapa ini? Hafsah atau Aisyah? Hafsah, karena Rasulullah kan datangnya kepada Hafsah gitu. Maka Hafsah mengatakan, "Man amba'aka hadza?" Loh, siapa yang beritahu seperti ini? Artinya apakah Aisyah ini sudah mengkhianati dengan kesepakatan dengan saya? Padahal dikatakan rahasia. Maka Rasulullah mengatakan, "Nabba'aniyal alimul khabir." Yang menceritakan ini adalah Al-Alim Al-Khabir, Zat yang maha mengetahui dan maha mengenal. Subhanallah, penggunaan kata Al-Alim dan Al-Khabir kembali lagi adalah penggunaan yang sangat tepat sekali. Bayangkan begini ya, ketika Rasul mengatakan
qala nabba'aniyal ghafurur rahim. Yang memberitahukanku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira Hafsah merasa berdosa enggak dengan ucapan ini ya? Jadi yang memberitahukan kita itu adalah zat yang Maha Pengampun gitu dan Maha Penyayang. Tenang, kesalahanmu sudah diampuni. Ada enggak rasa bersalah dari Hafsah? Tidak ada. Tapi ketika dikatakan nabba'aniyal alimul khabir, yang menceritakan kepadaku adalah zat yang Maha mengetahui, yang Maha melihat, lagi Maha mengenal, tahu kondisi kalian. Maka menanamkan rasa khasyah, rasa takut kepada orang yang sedang bersalah. Subhanallah, kalau ini aja Allah tahu, bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Ini menanamkan jangan sampai diulangi lagi kesalahan ini, begitu. Sehingga digunakan kata al-alim al-khabir. Subhanallah, jadi sangat luar biasa penggunaan asma wa sifat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. In tatuba ilallahi, jika kalian berdua, ketika sudah diungkap ternyata di balik kisah ini kronologinya atau penyebabnya adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma, maka ditawari in tatuba ilallahi, kalau kalian mau bertaubat kepada Allah, artinya tidak mengulangi kesalahan ini, tidak membuat berat Nabi SAW, faqad saghat qulubukuma, maka sungguh hati kalian telah condong kepada kebaikan. Dan ini mengingatkan bahwa sebanyak apapun kesalahan seorang, terutama kesalahan istri, tidak apa-apa. Yang penting dia mau mengakui kesalahannya, mau kembali bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Memang inilah rumah tangga ya. Jadi tidak bisa kita mengoleksi semua kesalahan istri kita. Biasa kesalahan itu, yang penting taubat, yang penting tidak diulangi lagi, yang penting kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan faqad saghat qulubukuma, maka sungguh hati kalian telah condong dalam menerima kebenaran. Jadi kalian tidak menyusahkan Nabi dengan kecemburuan kalian yang berlebihan. Jadi misalnya istri ini menuntut yang macam-macam, kita ingatkan ini nggak benar seperti ini. Nggak boleh istri banyak nuntut kepada suami. Insya Allah suami akan mencarikan harta yang halal. Doakan saja, tidak perlu ditekan seperti ini. Diingatkan. Atau misalnya ucapan-ucapan istri yang kasar kepada suami, kita katakan nggak boleh seperti ini. Ini adalah hal yang tidak tepat istri marah kepada suaminya. Kalau dia minta maaf, sudah kita lupakan. Dan harusnya begitu, harusnya dia segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadzahara alaihi, namun jika kalian berdua tetap dalam kondisi itu menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Bahwasannya Allah adalah pelindung Nabi, malaikat Jibril merupakan malaikat yang terbaik akan membantu Nabi, bahkan salihul mukminin, yang dimaksud dengan salihul mukminin adalah bapaknya Aisyah dan Hafsah. Siapa kira-kira? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Jangankan kok orang lain, bapakmu ya Abu Bakar dan Umar itu akan mendukungku, akan mendukung Nabi SAW, menunjukkan bahwa sikap kalian ini salah. Kalau ini saya ceritakan kepada Abu Bakar dan Umar, maka kalian pasti akan dimarahi oleh Abu Bakar dan Umar. Akan didukung saya oleh Abu Bakar dan Umar. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat merupakan penolong juga untuk Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa ketika suami ini di dalam sesuatu yang benar, maka meskipun istrinya ini membantah, istrinya tidak suka, maka dia didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya serta orang-orang yang salih. Kalau saja ya permasalahan ini tidak terselesaikan ya. Tadi kan diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat ini. Kalau mereka enggak bertaubat, Allah akan mendukung Rasulnya, malaikat mendukung, Abu Bakar dan Umar mendukung Nabi, dan semua para orang-orang yang beriman termasuk para malaikat. Kalau seandainya mereka tetap tidak mau kembali kepada Nabi, maka Allah sebutkan ayat yang kelima, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Kalau seandainya kalian tetap seperti ini tidak mau ada yang mengalah rumah tangga ini, istri nggak mau minta maaf kepada suami sampai terjadi perceraian, Rasulullah menceraikan kalian, maka
semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganti dengan istri yang lebih baik. Jadi jangan mentang-mentang begitu. Ketika kalian ini menentang Nabi, maka diceraikan kalian dan Allah akan menggantikan yang baik. Siapa kriteria istrinya? Muslimatin mu'minatin. Seorang muslimah, seorang mukminah, qanitatin, yang taat, taibatin, yang segera bertaubat ketika melakukan kesalahan, abidatin, yang banyak ahli ibadah, saihatin, yang suka berpuasa, tayyibati wa abkara, baik itu seorang janda maupun seorang gadis. Ini mengingatkan kalau seorang suami terpaksa menjatuhkan talak kepada istrinya, dan talak ini didasari atas perkara yang syar'i. Dia sudah berusaha islah, dia sudah berusaha menasihati, dan langkah-langkah agama sudah ditempuh, tapi qadarullah talak terpaksa harus jatuh gitu. Maka ingat ayat ini. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan istri yang lebih baik lagi. Tapi dengan tadi catatannya adalah syar'i, ini talaknya. Alasannya memang dibenarkan di dalam syariat. Ya, jadi karena ada penyimpangan dalam syariat, insya Allah akan diganti dengan yang jauh lebih baik, yang lebih solih. Dan kita masih ingat ya kisahnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, seorang suami yang punya istri yang ucapannya kasar. Ketika dia bersabar, maka diganti yang lebih baik, yaitu dengan wanita yang solihah. Itu ketika putus dari pernikahan yang pertama yang jelek, maka diganti dengan istri yang solihah. Ini sesuai dengan ayat yang mulia ini. Ayat yang kelima ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu ayat yang bertepatan dengan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Umar adalah seorang sahabat Khulafaur Rasyidin yang wafat di Madinah tahun 23 Hijriah. Kalau Abdullah bin Mas'ud tahun berapa meninggalnya? Abdullah bin Mas'ud meninggal di Madinah tahun berapa? 32. Kalau Umar ini dibalik angkanya, 23. Nah, jadi coba antum ingat begitu. Umar ini sahabat yang wafat di Madinah tahun 23 Hijriah, dan Umar berkuasa memimpin itu selama 10 tahun. 10 tahun menjadi khalifah. Di antara kelebihan Umar dari sahabat-sahabat yang lain kalau Ali punya 3 kelebihan. Apa kelebihannya Ali? Ali bin Abi Thalib itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa kelebihannya Ali itu? Mendapatkan istri Fatimah radhiyallahu taala anha, taswijuhu Fatimah. Yang kedua apa? Mendapatkan Rayatul Khaybar. Loh, kok antum enggak hafal? Ini kan pembahasan di surat Al-Mujadilah yang lalu. Mendapatkan Rayatul Khaybar, mendapatkan panji perang Khaybar. Satu lagi apa? Beliau adalah satu-satunya sahabat yang sempat mengamalkan ayatul munajah. Ayat di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12 yang umur ayat itu hanya berapa hari? Hanya 10 hari. Tidak ada sahabat pun yang sempat mengamalkan ayat ini kecuali Ali bin Abi Thalib. Itu ayat tentang perintah sedekah sebelum berkonsultasi kepada Nabi SAW. Ali waktu itu sempat bersedekah 1 dinar dan beliau menanyakan 10 pertanyaan. Nah, itu angka cantik loh. 10 hari 10 pertanyaan. Nah, gitu. 1 dinar. Nah, itu kelebihannya Ali. Sampai kata Abdullah bin Umar, Ali punya kelebihan yang kalau aku mendapatkan 1 saja dari 3 itu, maka lebih baik bagiku min humrin na'am, daripada unta merah. Itu kelebihan Ali bin Abi Thalib. Adapun kelebihan Umar dari sekian sahabat yang lain bahwa banyak ayat Al-Quran turun itu sesuai dengan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Ini diantaranya ada 4 minimal ayat yang persis seperti pendapatnya Umar. Sebagaimana kata beliau, Umar radhiyallahu taala anhu tahun berapa tadi Umar wafat? 23 Hijriah. Di mana? Di Madinah. Kalau Abdullah bin Mas'ud 32 Hijriah. Sambil dihafal sehingga kalau ada pertanyaan berarti antum berkesempatan begitu. Iya. Taib. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, waqaftu rabbi fi thalathin. Aku telah sesuai dengan pendapat Rabbku pada 3 hal.
Tepatnya ada 4 nanti ya, ditambah 1 lagi ya. Ini 3 hal yang disebutkan secara berangkaian. Yang pertama adalah fakultu, aku pernah mengatakan, ya Rasulullah, lawittakhadha min maqami Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, ini nggak ada ini revisinya ini. Ini yang tidak muncul di situ. Ini yang tambahkan ya. Kata Nabi, kata Umar, wahai Rasulullah, seandainya kita menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah. Nah, itu dijadikan tempat sholat. Maka ide Umar ini dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 125, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ini yang pertama, cocok. Idenya Umar, usulan Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benarkan langsung ayat ya, bukan hadis ya. Kemudian yang kedua, wa ayatul hijab. Yang kedua adalah ayat tentang hijab. Qultu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunnal birra wal fajir. Wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kepada istri-istrimu untuk berhijab. Kenapa? Karena bisa jadi yang berbincang dengan istrimu itu orang baik dan orang yang fajir, orang yang buruk. Kan agak aib gitulah kalau seorang istri Nabi ini bincang-bincang dengan orang yang ahli maksiat. Nah, maka sebaiknya berhijab saja. Maka turunlah fanazalat ayatul hijab, maka turunlah ayat tentang hijab itu. Di surat An-Nur, surat Al-Anfal ya, ayat 69. Surat Al-Ahzab ayat 53 tentang hijab itu. Kemudian yang berikutnya, wajtama'an nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghirati alaihi, yaitu berkumpulnya istri-istri Nabi terhadap kecemburuan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ayat ini. Fakultu lahunna, maka aku mengatakan kepada mereka, kepada Hafsah terutama, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Wahai Hafsah, seandainya Nabi menceraikanmu, maka bisa jadi Allah akan berikan ganti wanita yang lebih baik. Ucapan Umar ini menjadikan turunnya surat At-Tahrim ayat yang kelima ini. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Itu yang ketiga ya. Apa tadi yang pertama? Makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang kedua, ayat tentang hijab. Yang ketiga, ganti istri ya. At-Tahrim ayat ganti istri kalau memang istri ini tetap membangkang begitu ya. Diganti istri yang baik. Naam. Kemudian yang keempat yang bertepatan dengan dalil adalah ucapan Umar tentang tawanan perang Badar, yaitu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta saran dari Abu Bakar dan Umar tentang tawanan perang Badar. Kalau sarannya Abu Bakar itu ditebus, adapun sarannya Umar ini tidak seperti itu ya. Kita bacakan ayatnya. Iya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi ila qawli faqulu mimma ghanimtum halalan thayyibah." Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil sebagai makanan yang halal dan baik. Nah, ini menjadikan menyelesaikan masalah tawanan perang ini adalah idenya Umar yang bertepatan dengan dalil. Iya, itu 4 ayat yang bertepatan dengan pendapat Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, silakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendukai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian melupakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, yang itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kronologi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu sampai menjadikan turunnya surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati kita kaum muslimin tentang diri kita dan keluarga kita. Yang tadi disebutkan bahwa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan minum madu adalah karena desakan dan tekanan dari istrinya. Maka bagi kita para suami, hendaknya kita mentarbiyah, mendidik istri kita. Karena kalau tidak dididik, mereka dengan kesalahannya itu, dosa dan kesalahan itu, mereka bisa terjerumus ke dalam neraka jahanam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, uritun nara wa ra'aitu wa kana aktsaru ahliha an-nisa. Aku telah diperlihatkan neraka, kebanyakan dari penghuninya adalah para wanita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kepada suami bahwa kita ini harus mentarbiyah, mendidik istri kita. Dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyeru kita di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Meskipun cakupan ahli di sini dua, istri dan anak ya. Adapun dalam konteks bicaranya adalah istri lebih utama.
Kenapa kita harus menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka setelah kita sendiri selamat ya? Dan lihat Al-Quran menyebutkan skala prioritas di dalam sesuatu itu. Allah sebutkan dulu ku anfusakum dulu, selamatkan dulu diri kalian, kemudian baru wa ahlikum, kemudian baru keluarga kalian. Jadi tidak ada lagi prinsip lilin, kita mendakwai orang, menyelamatkan orang, kita sendiri terjerumus. Ini nggak benar. Yang benar selamatkan diri kita dulu baru orang lain, termasuk keluarga. Jangan sampai gara-gara menyelamatkan keluarga suami menjadi terjerumus pada kemaksiatan. Gara-gara mencukupi kebutuhan keluarga suami melakukan kemaksiatan dengan mencari harta-harta yang haram. Ini tidak boleh. Kenapa kita harus menyelamatkan diri dan anak kita dari keluarga, istri kita dari api neraka? Waquduhan nas wal hijarah, karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di sana terdapat malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka ini, para malaikat ini senantiasa mengerjakan perintah yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Artinya mereka tidak kenal belas kasihan begitu. Ini karena wanita kasihan jangan disiksa, enggak. Siapapun yang berbuat maksiat maka dihukum oleh malaikat, malaikat Zabaniyah. Ada berapa malaikat yang menjadi penjaga di neraka? Petingginya ada berapa? Malaikat penjaga neraka. Loh, subhanallah. Kok enggak ingat? Yang disebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka jahanam itu ada 19 malaikat yang sudah pernah kita bahas, khilaf di kalangan para ulama tentang angka 19 ini. Dan pendapat yang rajih menurut Imam Al-Qurtubi, 19 itu adalah 19 pemimpin neraka yang ketuanya adalah malaikat Malik ya, malaikat Malik. Taib, bagaimana cara menyelamatkan istri dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Ali bin Abi Thalib ini beliau memerintah selama 6 tahun. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, cara menyelamatkan istri kita dari api neraka adalah adibuhum wa allimuhum, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka adab dan ilmu agama. Karena kalau mereka tidak tahu ilmu agama, tidak tahu dosa. Ternyata buka aurat itu berdosa, ternyata membantah suami berdosa, tidak tahu mereka. Supaya tahu harus diajarkan agama. Supaya dia semakin baik ibadahnya, perbuatannya, dia harus tahu adab. Dan adab ini perkara yang sepele tapi pahalanya besar. Yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Athqalu fil mizani al-khuluqul hasan." Sesuatu yang memberatkan timbangan adalah akhlak yang mulia. Di antaranya adalah adab. Ini ketika seorang tidak tahu tentang adab-adab Islam, maka dia kehilangan banyak kebaikan. Jadi ditunjukkan tentang ilmu agama supaya tidak terjerumus pada dosa, dan ditunjukkan dengan adab supaya semakin banyak pahalanya. Sehingga Ali mengatakan adibuhum wa allimuhum. Dan Ana sudah menulis ya sebuah ringkasan dari adab Islam, bisa antum download. Itu tentang adab makan, terus sampai terakhir itu adab tidur. Diatur dalam Islam ini. Bagaimana cara makan, cara minum, cara masuk masjid, cara baca Quran. Masya Allah, sepertinya perlu dibaca karena itu diperintahkan kepada kita. Kalau antum ingin mengajari istri antum adab sedangkan kita nggak tahu, terus bagaimana? Minimal kita tahu dulu dan bersama-sama dibiasakan. Bahkan terkadang ya, di dalam mendidik istri dan anak ini terkadang perlu dipaksa. Ya, nggak semua itu manja. Kadang perlu dipaksa, terutama dalam perkara-perkara yang maksiat, yang dosa. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wiqayatu ahli wa auladi. Cara menjaga istri dan anak bita'dibihim wa ta'limihim, dengan cara mendidik dan mengajari mereka ilmu agama. Enggak cukup dengan begini, wa ijbarihim ala amrillah, dan kadang mereka perlu dipaksa untuk mentaati perintah Allah. Kalau enggak mau pakai jilbab dipaksa. Jadi kadang-kadang perlu ada pemaksaan. Kalau misalnya enggak mau nurut suami, kadang perlu dimarahin, agak tinggi suaranya. Ada pemaksaan ketika hal-hal yang sifatnya maksiat. Sehingga kewajiban para bapak
adalah mengajarkan istri dan anaknya agama dan adab Islam. Ini kewajiban kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa'alaina an nu'allima auladana ad-dina wal khaira wa ma la yustaghna anhu minal adab. Kewajiban kami para bapak adalah mengajarkan kepada anak-anak kami agama dan kebaikan serta adab yang mereka butuhkan. Jadi kita cobalah antum cari ya buku-buku adab, kemudian bersama-sama diamalkan. Misalnya sedang makan bareng, diingatin nggak boleh makan tangan kiri, nggak boleh ditiup. Ini sederhana, tapi subhanallah ini memperbanyak pahala untuk kita semuanya. Di antara perkara yang perlu kita tekankan untuk keluarga kita, terutama anak-anak, adalah masalah sholat. Rasulullah bersabda, muru auladakum bisalati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melakukan salat ketika 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Ini mengingatkan juga bahwa ternyata dalam Islam itu ada pemaksaan ya. Kan dipukul kan berarti kan dipaksa, tidak hanya sekedar nasihat. Dan ini mengingatkan bahwa dalam Islam itu ada punishment. Tidak hanya memberikan apresiasi, ada punishment. Kalau memang anak ini salah ya dihukum. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Maksudnya dipisahkan antara tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Usia berapa? 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun, anak laki-laki dan anak perempuan nggak boleh tidur dalam satu ruangan. Terutama tidak boleh dalam satu kasur ya, satu dipan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini, karena sungguh kalian telah diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka balasannya adalah siksa. Kemudian pada ayat yang ke-8, ayat ini adalah ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir. Ada berapa ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? 90 ya, ada 90. 3 ayat terakhirnya itu ini. Yang pertama ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa di surat At-Thalaq itu. Itu yang ke-97. Yang ke-98-nya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian seruan yang terakhir ya. Panggilan Allah yang terakhir kepada kita itu adalah panggilan bertaubat. Jadi mengingatkan kalau kita sudah pada puncak kejayaan, sudah semua kita dapatkan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan terakhir Allah kepada orang-orang yang beriman. Setelah ini enggak ada lagi, tidak Allah panggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga dengan demikian Rabb kalian mengampuni, menghapus kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihan anhar. Dan semoga dengan demikian menjadikan kalian masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Munasabatil ayat ini dengan ayat yang ke-7, bahwasannya orang-orang kafir mereka masuk neraka karena amalan mereka di dunia. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Mereka masuk neraka disebabkan amalan mereka di dunia. Bisa jadi ada orang yang beriman masuk neraka gara-gara amalannya ketika di dunia. Jadi bisa jadi kan dia masih mampir dulu ke neraka. Supaya dia bersih maka caranya adalah bertaubat. Supaya tidak mencicipi siksaan dalam neraka. Yaitu dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubat nasuha itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. At-taubatun nasuh huwa an yaqla'a 'anil dzambi fil hadir. Taubat nasuha adalah seorang menghentikan dosa sekarang juga. Jadi sekarang berhenti. Wa yandamu ala ma salaf minhu fil madhi.
dan dia menyesali apa yang telah dilakukan di waktu yang lampau. Wa ya'zimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dan dia berjanji, berazam tidak mengulangi di waktu yang akan datang. Jadi dibagi dalam sisi waktu oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala. Sekarang ngapain? Berhenti. Yang kemarin disesali, yang akan datang tidak diulangi. Nah, itu bertaubat. Kemudian ditambahkan di sini kalau taubatnya dengan antara dia dengan Allah ya dosanya. Adapun kalau dengan manusia ditambahkan satu lagi, tsumma in kanal haqqul adami raddu ilahi bitariqihi. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka diselesaikan dengan cara-cara yang berlaku. Kalau itu mencuri ya dikembalikan. Kalau itu hutang ya diselesaikan. Kalau itu khianat ya minta maaf. Kalau itu pencemaran nama baik ya dengan dipuji. Nah, jadi ketika dosa itu kesalahannya dengan Allah cuma 3 taubatnya. Adapun ketika dengan manusia maka ditambah satu lagi. Sebelum kita tambahkan satu hadis ini, kalau begitu taubat nasuha itu perlu disaksikan enggak? Perlu ada saksi enggak? Perlu apa tidak kira-kira? Perlu enggak? Jadi saksikan ya saya udah taubat dengan dosa ini. Perlu enggak seperti ini? Tidak perlu. Bahkan yang benar ditutup, enggak ada yang tahu. Ketika seorang melakukan dosa sudah semuanya dihancurkan, barang-barang maksiatnya tidak perlu diceritakan tentang proses taubatnya, apalagi tentang proses dosanya. Dan seorang yang benar-benar bertaubat dari dosanya, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dengan taubat nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Seorang yang bersih dari dosa, maka dia akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Ketika seorang berada di Sirat, itu tempatnya gelap ya, Sirat itu. Kan matahari itu Allah dekatkan 1 mil, itu di Mahsyar kejadiannya. Di Mahsyar, dan Mahsyar itu panjang, jauh sekali. Adapun ketika di Sirat itu tidak ada cahaya. Kan fasenya setelah di Mahsyar, kemudian nanti pembagian kitab, setelah itu naik timbangan, setelah itu baru nyebrang di Sirat, baru tembus ke surga. Ini panjang jalannya. Lah di Sirat ini nggak ada cahaya. Kalau di Mahsyar ada cahaya matahari yang dekat 1 mil, tapi itu jauh sekali. Adapun di Sirat nggak ada cahaya. Antum bayangkan harus menyeberang dengan sesuatu yang kecil, yang tipis, yang tajam, panjang, ada kalalipnya, nggak ada cahaya. Maka semua orang butuh cahaya waktu itu. Yang diberikan cahaya adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua orang munafik. Karena orang munafik itu punya iman meskipun sedikit. Cuman bedanya kalau orang munafik ini ketika dia punya cahaya yang kecil, maka tiba-tiba di tengah jalan cahayanya mati. Karena sebagaimana dulu ketika di dunia mereka awalnya beriman, tengah jalan mereka berbalik menjadi kufur. Maka saat orang-orang yang beriman melihat orang-orang munafik ini cahayanya mati tengah jalan di Sirat, yang menjadikan mereka tergelincir, naudzubillah min dzalik, maka orang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Apa sih hubungannya antara cahaya dengan pengampunan dosa ya? Ternyata dosa ini ibarat kegelapan yang bisa memadamkan cahaya. Apalagi kezaliman. Maka Rasulullah mengatakan, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi semacam dia peredup gitu loh, penutup cahaya. Orang kalau banyak dosanya dan tidak bertaubat, maka dosa itu menutupi cahaya imannya. Dosa itu menutupi cahaya dia untuk lewat ke dalam Sirat. Sehingga orang ini mengatakan, ya Allah sempurnakanlah cahayaku, artinya tidak mati sampai di ujung, dan ampunilah dosaku supaya tetap terang cahaya ini. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dosa itu selain menggelapkan hati, dia juga menggelapkan cahaya pada hari kiamat. Ada sebuah amalan ya yang semoga bisa memperterang cahaya kita pada hari kiamat, yang amalan sederhana tapi perlu kita perhatikan, yaitu kita biasakan membaca doa saat berjalan ke masjid. Semoga ini menjadi salah satu amalan yang bisa kita bawa pulang setelah kajian ini, yaitu doanya adalah Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Sambil jalan ke masjid itu kita baca ini, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nuran, di lisanku cahaya,
Wa fi sam'i nuran, di pendengaranku cahaya. Wa fi basari nuran, di penglihatanku cahaya. Hati, lisan, pendengaran, penglihatan. Dan ini Masya Allah skala prioritas. Ketika hati gelap semuanya jadi jelek. Lisan juga demikian, pendengaran lebih utama daripada penglihatan. Wa fi fauqi nuran wa min tahti nuran, di atasku cahaya dan di bawahku cahaya. Wa an yamini nuran wa an shimali nuran, di sebelah kanan cahaya dan di sebelah kiri cahaya. Wa min baini yadayya nuran wa min khalfi nuran, di depan cahaya dan di belakang cahaya. Wa ja'al fi nafsi nuran, jadikanlah diriku bercahaya. Wa adzim li nuran, jadi depan, belakang, kiri, kanan semuanya bercahaya. Kenapa? Untuk bisa melewati sirat. Jadi seolah-olah kita ini berjalan di atas cahaya, di atas petunjuk. Ini bisa kita amalkan ya. Cara mudahnya itu antum tinggal ganti Arabnya ya, hati, kolbi, kemudian basori, penglihatan, itu begitu. Sambil melangkah dibaca. Semoga dengan demikian Allah akan memperbanyak cahaya kita pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang ke-9, Allah perintahkan agar Rasulullah ini memerangi orang-orang kafir dan orang munafik, yang tadi merupakan pihak yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka adalah jahanam dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau dengan orang kafir yang memang memusuhi Nabi SAW, maka jelas dengan jihad berperang. Adapun dengan orang munafik ini tidak boleh diperangi secara fisik. Apalagi kita sudah bahas pada surat pada awal surat Al-Mujadilah, orang munafik ini sukanya bersumpah. Yang dengan sumpah itu mereka terlindungi dari dua hal. Terlindungi dari ditumpahkan darahnya karena mereka ngaku muslim, dan terlindungi hartanya dari dipungut jizyah. Jadi nggak bisa dibunuh orang munafik ini. Terus bagaimana cara jahidil munafik ini? Menjihad kepada orang munafik, caranya adalah bil hujjah, dengan dalil, dengan keterangan. Sehingga kata ulama kita, al jihadu bil hujjati wal bayan muqaddamun minal jihadi bisayfi wassinan. Berjihad dengan hujjah dan keterangan itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan tombak dan pedang. Karena kalau orang munafik tidak kita tegakkan hujjah, mereka tidak bisa kalah. Mereka harus dengan hujjah. Sehingga ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu di atas yang lainnya. Dan ini menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu sama nasibnya dengan orang kafir, yaitu di neraka bahkan lebih buruk. Kalau orang kafir langsung kecebur dalam neraka, orang munafik sempat jalan di sirat, tapi akhirnya mereka terjatuh ke dalam neraka, wal iyadu billah. Baik, silakan Ustaz. Allahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an وكانت من القانتين
Subhanahu wa taala membuat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba kami. Lalu kedua istri tersebut berkhianat kepada kedua suaminya. Namun suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang yang beriman. Ketika ia berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, serta ia termasuk orang-orang yang taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada awal-awal surat ini tentang adanya dua orang wanita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendesak Nabi untuk melakukan sesuatu yang ditegur oleh Allah, yaitu Aisyah dan Hafsah, maka di akhir surat ini Allah datangkan contoh kepada mereka berdua dan kepada kita kaum muslimin akan adanya dua orang wanita yang baik dan dua orang wanita yang buruk. Jadi seolah-olah Allah memberikan pilihan, apakah engkau ingin mencontoh wanita yang baik ini ataukah ingin mencontoh wanita yang buruk itu. Seolah-olah begitu, ada ibrah. Siapa, karena tadi dua ya, karena tadi kan Aisyah dan Hafsah, maka sekarang pun didatangkan dengan dua orang wanita. Seandainya tadi tiga, maka contohnya tiga ini, seandainya saja. Demikian pula yang lainnya. Jadi Masya Allah, Al-Quran sangat indah dalam membuat aturan bilangan. Wanita yang baik Allah perumpamakan dengan istrinya, yang buruk dulu ya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ini mengingatkan bahwa idealnya ya, orang yang baik itu istrinya baik, idealnya. Dan orang yang buruk itu biasanya istrinya buruk. Tapi dalam kasus tertentu enggak seperti ini. Ada laki-laki yang baik, dia dapat istri yang kurang baik. Maka didatangkan ayat ini sebagai ibrah dan sebagai hiburan buat kita, bahwa ternyata jangankan kok kita manusia biasa, Nabi aja dapat istri yang buruk, dan disebutkan dalam Al-Quran lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata tidak semua pernikahan atau seorang yang baik itu dapat istri yang baik. Yang pertama adalah contoh yang buruk dulu. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, istri yang kufur kepada suaminya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Mereka ini di bawah naungan dua orang hamba yang salih. Suaminya Nabi, tapi fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada suaminya. Maksudnya yang istrinya Nabi saja bisa menyimpang begitu, apalagi yang levelnya tidak sampai setingkat itu. Yang menarik dalam ayat ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud pengkhianatan di sini? Fakhanatahuma. Ini supaya antum tidak salah paham ya. Yang dimaksud pengkhianatan, bahwasanya ijma' para ulama, para mufassirin, tidak ada satu istri Nabi pun yang berzina. Jadi jangan sampai antum punya pikiran itu berkhianat maksudnya itu selingkuh, serong, zina. Tidak ada satu istri Nabi pun yang berzina. Ini ijma' para mufassirin, termasuk istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, termasuk mereka berdua. Jadi penyimpangan mereka tidak sampai pada penyimpangan dalam masalah nasab. Itu yang pertama. Siapa mereka ini? Istrinya Nabi Nuh ini adalah Wahilah, pakai H, dan sertakan istrinya Nabi Lut Wa'ilah, pakai Ain. Wahilah dan Wa'ilah ya. Kebetulan kok sama ya istrinya Nabi Nuh dengan Nabi. Padahal jauh ini masanya Nabi Nuh dengan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kalau ditanya apakah pengkhianatan mereka berdua, pengkhianatannya istrinya Nabi Nuh adalah beliau mengatakan kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh itu sudah gila.
Nah, itu pengkhianatannya. Jadi harusnya istri kan dukung suami, tapi dikatakan kepada umatnya, itu suamiku udah gila dia. Dia buat kapal di tengah padang pasir. Nah, ini pengkhianatannya dimaksud. Adapun pengkhianatannya istrinya Nabi Lut adalah beliau menunjukkan tentang para malaikat yang datang bertamu kepada Nabi Lut kepada kaumnya. Jadi asalnya mereka ini nggak tahu kalau Nabi Lut dapat tamu yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Itu para malaikat yang barusan datang ke tempatnya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi malaikat ini dua tujuan. Ke Ibrahim memberikan kabar gembira dengan lahirnya anak. Kemudian setelah itu berangkat ke kaumnya Nabi Lut. Dan mereka ini berubah bentuk menjadi laki-laki yang tampan. Yang memberitahu siapa? Istrinya Nabi Lut. Ini bentuk pengkhianatan gitu lah. Jadi bukan dalam masalah kehormatan. Fakhanatahuma, mereka berdua berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Yang keberadaan suami mereka tidak bisa menyelamatkan mereka pada hari kiamat kelak karena dosa mereka itu. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada dua wanita ini, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi istri Nabi juga masuk neraka karena penyimpangan dirinya. Kemudian yang kedua adalah contoh orang yang beriman. Wal daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan yang baik untuk istri Fir'aun yang dia beriman meskipun dia di bawah suami yang zalim. Kalau tadi kan suaminya baik, istrinya buruk. Sekarang dibalik, suaminya buruk, istrinya baik. Ada sebuah kisah yang menarik ya tentang Asiyah binti Muzahim ya, nama istri Fir'aun yang beriman. Kapan Asiyah ini beriman? Berimannya adalah ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam menang sayembara. Jadi kan waktu itu ketika Fir'aun ini ditunjukkan tangannya Nabi Musa itu bercahaya, maka Fir'aun kan nantang ya. Kalau gitu undanglah semua para tukang sihir di negeri ini dikumpulkan. Ada sayembara besar. Ringkas cerita, Nabi Musa menang. Di antara yang beriman waktu itu adalah para tukang sihir itu beriman dan istrinya Fir'aun. Jadi yang lihat itu beriman gitu loh. Di antaranya Asiyah binti Muzahim. Ketika dia beriman itu karena kejadian sayembara itu, maka dia tutupi keimanannya, tapi lama-lama ketahuan. Ketika sudah ketahuan, maka dia disiksa oleh Fir'aun dengan dipasak menjadi 4. Dan Fir'aun itu sukanya menghukum dengan pasak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-10, wa fir'auna dzil autad. Meskipun dua tafsirannya di situ ya. Dan Fir'aun pemilik pasak. Jadi dia itu sukanya kalau menghukum itu dipasak orang itu. Nah, autad di situ dua tafsirannya. Ada autad bermakna hakiki, yaitu benar-benar dipasak sebagaimana kisah ini, atau autad itu dia punya bala tentara yang banyak. Ya sama-sama benar ya. Adapun dalam kasus ini Asiyah itu dipasak dengan 4 pasak, dijemur di bawah terik matahari. Ada yang mengatakan di kalangan para mufassirin, Asiyah ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia merasakan penyiksaannya. Dan ucapan terakhir yang sempat terlontar dari lisannya yang mulia adalah doa ini. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk diriku sebuah rumah di sisimu, di surga. Wa najjini min fir'auna, ini ucapannya dia, wa najjini min fir'auna, dan selamatkanlah aku dari keburukan Fir'aun, artinya dia diwafatkan oleh Allah, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini sebagian ulama menyatakan ucapan ini menjadikan Asiyah binti Muzahim dicabut nyawanya oleh Allah terlebih dahulu sebelum dia disiksa. Ini doa dia terakhir ya, Masya Allah ya. Terakhir bisa menutup dengan doa yang sangat indah, dengan doa minta rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wanita yang baik adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini seorang wanita yang mulia. Ibunya itu ketika dia hamil, dia sudah bertekad anaknya ini akan dijadikan pelayan Masjidil Haram. Tapi qadarullah ternyata anaknya adalah wanita. Anaknya ini akan dijadikan pelayan Masjidil Haram, jadi pembantu di rumah Allah. Tapi qadarullah anaknya ini adalah wanita, Maryam ini.
Kemudian Maryam ini diasuh oleh seorang nabi yang mulia yang awalnya tidak punya anak, yaitu Nabi Zakaria, yang selama 40 tahun ya beliau tidak punya anak. Kemudian Allah berikan anak yang namanya itu langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran yang tidak ada nama sebelum itu. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, itu namanya Yahya. Ini setelah beliau membesarkan Maryam binti Imran. Dan Masya Allah, Maryam ini adalah wanita yang suci. Dia ketika di mihrabnya itu selalu tersedia buah-buahan. Ketika ditanya, anna laki hadza, dari mana buah-buahan ini? Karena nggak musim buah di zaman itu, di zaman itu, maka dia mengatakan, hiya min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wanita yang salihah, Maryam binti Imran. Malaikat ini datang kepada Maryam binti Imran berupa laki-laki ya, sehingga Maryam itu mengatakan, inni a'udzu billahi minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu jika engkau adalah orang yang beriman. Jadi karena wanita tertutup ya, ada laki-laki itu dia risih gitu. Kau ada laki-laki di sini, maka kalau kamu beriman maka aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian malaikat itu menyatakan bahwasanya adalah utusan Allah dan aku akan memberikan ruh Isa bin Maryam. Disebutkan oleh para mufassirin, ruh itu ditiupkan oleh malaikat melalui kerah baju Maryam. Ditiupkan melalui kerah bajunya, sehingga akhirnya masuk dan Maryam akhirnya hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam ini adalah wanita yang taat kepada Allah, dia membenarkan syariat nabi-nabi yang sebelumnya, dia termasuk wanita yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam ya, taib. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak wanita itu ada wanita-wanita yang pilihan, yaitu diantaranya adalah Asiyah binti Muzahim dan Maryam binti Imran yang merupakan wanita yang sempurna dalam keimanannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamala minar rijali katsirun." Orang-orang laki-laki yang sempurna imannya banyak. Walam yukmal minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Dan tidak ada yang wanita yang sempurna dalam imannya kecuali Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'ir ta'am. Adapun keutamaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain adalah seperti keutamaan tsarid, daging di atas semua makanan yang ada. Jadi menunjukkan kalau kita buat rating ya, yang utama itu siapa namanya? Asiyah, kemudian Maryam, kemudian baru wanita yang lain, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan kesempurnaan iman tersebut, maka kedua wanita ini menjadi salah satu wanita penghuni surga yang utama. Bahkan disebutkan dalam sebuah tafsiran, Nabi SAW akan menikahi mereka berdua, yaitu menikahi Maryam binti Imran di surga dan Asiyah nanti di surga. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid." Seutama-utama wanita penghuni surga adalah Khadijah, wa Fatimah bintu Muhammad, dan Fatimah binti Muhammad, wa Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, wa Maryam ibnu Imran, dan Maryam binti Imran. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Jadi ada 4 wanita yang mulia penghuni surga, siapa saja? Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam. Naam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam Tamthilul Qur'annya sebagai penutup kajian ini, pada 3 ayat terakhir ya tentang kisah istri Nabi Nuh, Nabi Lut, istri Fir'aun dan Maryam, disebutkan tentang 3 jenis wanita. Yang pertama adalah wanita kafir yang punya hubungan dengan orang yang solih. Maka kemudian yang kedua wanita solih yang punya hubungan dengan laki-laki kafir. Dan yang ketiga adalah gadis wanita yang tidak punya hubungan karena dia belum menikah. Maka bagi wanita yang pertama, hubungannya
kesolihan suaminya tidak memberikan manfaat kepadanya. Ada istri yang model Pak gini, suaminya soleh, istrinya tetap buruk gitu. Kemudian yang kedua, wanita yang baik, suaminya buruk. Dikatakan di sini bahwasanya wanita yang kedua ini hubungannya dengan laki-laki yang buruk tidak memberikan madharat, nggak ngefek gitu loh. Dia tetap dalam kondisi beriman. Adapun wanita yang ketiga maka tidak mendapatkan madharat karena tidak ada hubungan. Jadi karena dia nggak nikah, jadi tidak ada pengaruh dari suami dan dari suaminya. Ini mengingatkan para jamaah bahwa memang suami istri itu mempengaruhi ya, tapi dalam kasus tertentu tidak. Terutama dalam sisi menolong pada hari kiamat. Itu tidak bisa saling memberikan pertolongan kalau mereka adalah orang-orang yang berbeda akidahnya. Yang terakhir, bahwasanya hubungan kekeluargaan, kekerabatan atau hubungan apapun antara seorang yang beriman dengan orang kafir akan terputus pada hari kiamat, karena hubungan tersebut terputus pada hari kiamat ya, karena bukan hubungan masalah akidah. Inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ini mengingatkan bahwa ternyata kita punya tanggung jawab besar, harus mendidik anak dan istri kita dalam kebaikan agar kita bersama-sama bisa dikumpulkan di dalam surga. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan untuk membimbing keluarga kita dalam kebaikan. Kita dianugerahkan istri yang salihah dan keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'al azwajina imra'atan salihatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.